Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik selalu ya. Baiklah, pada episode kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai statistika. Dan pada pertemuan hari ini materinya yaitu mengenai distribusi frekuensi. Baik, nanti akan kita coba lihat tutorialnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, untuk materi hari ini kita masih membahas mengenai penyajian data. Kemarin penyajian data baru sampai bagian 3, yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penyajian data berikutnya yang keempat, yaitu kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Histogram sendiri merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi, atau yang lebih dikenal dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan jangkauan data, biasanya dilambangkan dengan J. Nah, untuk menentukan jangkauan data atau J, yaitu selisih antara datum yang paling tinggi dengan datum yang paling rendah. Kita tulis J sama dengan datum maksimum dikurang datum minimum. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval, dilambangkan dengan K. Nah, untuk menentukan banyak kelas interval atau K dapat dicari dengan menggunakan aturan Stargess, yaitu dengan menggunakan rumus K. Kita tulis K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, di mana N-nya adalah jumlah datum, atau N adalah ukuran data, sementara K adalah bilangan bulat. Nah, kemudian kita ke langkah yang ketiga, yaitu mencari panjang kelas interval, dilambangkan dengan P. Nah, untuk menentukan panjang kelas interval atau P, rumusnya adalah P sama dengan J dibagi K. Ya, jadi panjang kelas interval sama dengan J itu jangkauan data, dibagi K adalah banyak kelas interval. Baiklah, langsung aja kita ke contoh soal. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12 TBSM 1 misalnya. Nah, dari 40 siswa tersebut, nilainya adalah sebagai berikut. Misalnya di sini kita tulis 65, 55, 74, 90, kemudian 64, 82, 46, 38, dan seterusnya sampai 40 ya. Kita tuliskan dulu nilainya sampai dengan 40 siswa. Nah, dari 40 data tersebut, pertanyaannya adalah buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data tersebut. Nah, untuk membuat histogram, langkah yang pertama adalah kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya dengan 3 langkah yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu kita akan mencari jangkauannya terlebih dahulu, ditulis dengan lambang J.
Nah, jangkauan ini adalah datum maksimum dikurangi datum minimum. Datum maksimum yaitu 92. Artinya nilai yang paling tinggi dari data hasil ulangan tersebut adalah 92. Dikurangi nilai yang paling rendah pada ulangan tersebut. Kita cek di sini yang paling rendah adalah 38. Maka kita tulis jangkauan atau J sama dengan 92 dikurangi 38 sama dengan 54. Baik, berikutnya langkah yang kedua mencari banyak kelas atau K dengan menggunakan rumus aturan Sargas 1 plus 3,3 kali log N 1 ditambah 3,3 dikali log N adalah jumlah datanya ya, atau ukuran datanya ada 40, maka N-nya ganti dengan 40. Sama dengan, nah kemudian 3,3 dikali log 40, langsung aja hasilnya. 3,3 kali log 40 itu sekitar 5,29. Sehingga 1 ditambah 5,29, hasilnya adalah 6,29. Nah, kita lakukan pembulatan ke atas. 6,29 kalau dibulatkan ke atas sama dengan 7. Dengan demikian banyaknya kelas yaitu ada 7 kelas. Nah, baik. Kemudian kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mencari panjang kelas atau P dengan rumus jangkauan atau J dibagi dengan banyak kelas atau K. J-nya tadi 54. Banyaknya kelas 7, jadi 54 dibagi 7 sama dengan 7,7, dibulatkan ke atas sama dengan 8. Dengan demikian panjang kelasnya ada 8. Sementara tadi sebelumnya untuk jumlah kelasnya ada 7. Dimulai untuk kelas yang pertama adalah 38 sampai 45. Nah, 38 sampai 45 itu disebut dengan panjang kelas. Jadi dari 38 sampai 45 kalau dilihat itu ada 8 angka. Nah, 8 angka tersebut disebut dengan panjang kelas. Berikutnya langsung aja dimasukkan untuk kelas yang pertamanya pada kolom nilai ya. Kelas pertamanya 38 sampai 45. Kemudian kelas yang keduanya 46 sampai dengan 53. Kelas 3-nya 54 sampai 67 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-8. Nah, setelah kolom pertamanya sudah kita isi dengan 38 sampai 45 sampai dengan kelas ke-7 ya, tadi 86 sampai 93. Kolom keduanya adalah nilai tengah, yaitu nilai tengah antara masing-masing kelas ya. Misalnya pada kelas 1 38 sampai 45, maka nilai tengahnya yaitu 38 ditambah 45 dibagi 2, hasilnya 41,5. Begitu juga nilai tengah pada kelas yang kedua itu diperoleh dari 46 ditambah 53 dibagi 2. Kita buktikan 46 tambah 53 hasilnya 99, kemudian dibagi 2 yaitu 49,5. Sampai dengan kelas yang ketujuh ya. Kelas yang ketujuh juga sama. Untuk caranya 86 ditambah 93 kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 89,5. Nah, kemudian kolom yang ketiganya adalah frekuensi atau jumlah. Bisa dilihat tadi dari 40 nilai ulangan matematika kelas 12 TBSM 1 yang dapat nilai antara 38 sampai dengan 45 itu ada 2 orang. Kemudian yang dapat nilai antara 46 sampai 53 itu ada 8 orang. Sampai seterusnya ya, sampai dengan kelas yang ke-7 yang dapat nilai antara 86 sampai dengan 93 itu ada 3 orang. Jumlahnya ada 40 orang kalau di jumlah total frekuensinya. 2 ditambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 3 sama dengan 40 ya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Dan ada satu baris lagi yaitu baris jumlah di mana jumlahnya adalah 40. Jumlah dari frekuensi 40. Jadi ini masih nyambung dengan tabel yang sebelumnya karena di slide sebelumnya tidak cukup tempatnya. Di sini Bapak tuliskan. Kemudian kita ke istilah penting yang pertama adalah batas bawah dan batas atas kelas.
Jadi kalau kita perhatikan dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita gambar tadi, maka yang dimaksud dengan batas bawah kelas yaitu masing-masing batas bawah kelas 1 sampai dengan kelas yang ke-7. Kelas yang pertama batas bawahnya 38, kelas keduanya 46, kelas ketiganya 54, kelas yang keempat 62, kelas yang kelima 70, kelas yang keenam 78, dan kelas yang ketujuh 86. Ini adalah batas bawah kelas. Sementara batas atas kelas adalah kebalikannya. Untuk kelas yang pertama batas atasnya yaitu 45, kelas yang kedua batas atas kelasnya yaitu 53, kelas yang ketiga 61, kelas yang keempat 69, kelas yang kelima 77, kemudian kelas yang keenam 85, dan kelas yang ketujuh 93. Istilah berikutnya selain batas bawah dan batas atas kelas, ada juga yang disebut dengan nilai tengah kelas, dilambangkan dengan XI. Nah, nilai tengah kelas tadi sudah kita cari dan sudah kita masukkan nilainya di tabel ya. Nah, di mana nilai tengah kelas atau XI untuk kelas pertama nilai tengahnya yaitu 41,5. Itu diperoleh dari penjumlahan antara 38 ditambah 45 dibagi 2. Kemudian kelas keduanya 49,5, kelas 3-nya 57,5, kelas 4 65,5, kelas 5 73,5, kelas 6 81,5, dan kelas 7-nya 89,5. Ini untuk nilai tengahnya. Jadi sekali lagi nilai tengah diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Atau bisa juga menggunakan rumus batas bawah ditambah setengah dikali batas atas dikurang batas bawah. Kita coba buktikan untuk kelas pertama nilai tengahnya. Batas bawahnya kan 38 ya, ditambah setengah kali batas atas dikurang batas bawah. Batas atasnya 45, dikurang batas bawahnya 38, jadi 7. 7 kali setengah 3,5. 3,5 ditambah batas bawahnya 38, 41,5. Itu hasil untuk nilai tengah pada kelas pertama. Nah, kemudian selain nilai tengah kelas ada juga istilah berikutnya yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk tepi bawah kelas yaitu kelas atau batas bawah dikurangi 0,5 ya. Sekali lagi, tepi bawah kelas sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Maka tepi bawah kelas dari data tersebut adalah yang pertama adalah untuk kelas 1 batas bawahnya kan 38 dikurangi 0,5 yaitu 37,5. Kelas 2-nya batas bawahnya kan 46 dikurangi 0,5 jadi 45,5 ya. Dan seterusnya sampai dengan batas bawah kelas ke-8 yaitu 86 dikurangi 0,5 yaitu 85,5. Itu untuk tepi bawah kelas. Nah, berikutnya ada tepi atas kelas, yaitu batas atas tambah 0,5. Tepi atas kelas dari data tersebut bisa kita tuliskan dengan untuk kelas yang pertama 45,5 diperoleh dari batas atasnya 45 ditambah 0,5 jadi 45,5. Untuk kelas yang kedua, tepi atas kelasnya yaitu batas atas kelas kedua yaitu 53 ditambah 0,5 yaitu 53,5. Kemudian kelas yang ketiganya batas atasnya 61 tambah 0,5 yaitu 61,5. Dan seterusnya sampai dengan tepi atas kelas ke-7 ya, yaitu batas atas kelas ke-7 93 ditambah 0,5 sama dengan 93,5. Nah, setelah selesai, maka untuk menggambar histogram dari daftar distribusi frekuensi pada tabel tersebut, yaitu kita akan gambar dengan menggambar garis sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Setelah kita tarik sumbu X-nya secara horizontal, kemudian sumbu Y-nya secara vertikal, langkah berikutnya kita masukkan nilainya. Nilai di sini diambil dari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas ya. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas ke-7. Kelas yang pertamanya kan tepi bawahnya yaitu 37,5 ya. Sampai dengan tepi
atas kelas yang ketujuh yaitu 93,5 kita masukkan di searah dengan sumbu X yang horizontal. Berikutnya yang sumbu Y yang vertikal adalah frekuensinya. Nilainya kalau kita lihat tadi frekuensinya adalah paling tinggi 8, berarti kita tulis 8. Boleh pakai kelipatan 2 misalnya 0, 2, 4, 6, 8 silahkan. Kalau misalnya tempatnya cukup boleh pakai kelipatan 1. Ditulis lengkap misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. Nah berikutnya tinggal kita hubungkan. Nah tadi antara 37,5 sampai dengan 45,5 ada dua frekuensinya ya. Maka gambar garis putus-putus dari angka 2 vertikal sumbu Y ke kanan ya. Kemudian yang 45,5 sampai 53,5 ada 8. Ya, ditulis atau digambar garis putus-putus dari angka 8 di sumbu Y ke kanan. Begitu juga antara 53,5 sampai 61,5 8. Kemudian antara 61,5 sampai 69,5 itu ada 7. Ditarik garis putus-putus dari angka 7 sumbu Y ke kanan. Kemudian dari 69,5 sampai 77,5 ada 5. Tarik garis putus-putus dari sumbu Y 5 ke kanan. Kemudian antara 77,5 sampai 88,5 ada 7. Dan terakhir antara 85,5 sampai 93,5 ada 3. Tarik garis dari angka 3 ke kanan. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini yang disebut dengan histogram. Jika tiap tengah sisi atas persegi panjang pada histogram dihubungkan dengan garis lurus, maka akan terbentuk poligon frekuensi. Nah, sekarang kita akan menggambar poligon frekuensi. Caranya gampang, tinggal dihubungkan saja titik-titik dari mulai kelas pertama sampai dengan kelas ke-7. Caranya adalah dari 37,5 sampai 45,5 digambar titik tengah di atas ya, boleh menggunakan warna biru silakan. Nah, kemudian dari 45,5 sampai 53,5 juga sama. Sampai dengan terakhir ya. Nanti setelah selesai tinggal dihubungkan aja titik-titiknya seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, ini yang disebut dengan poligon frekuensi. Baiklah, sampai di sini sudah paham ya bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi sampai dengan menggambar histogram dan juga membentuk poligon frekuensi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan. Dan untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan untuk materi statistika kemudian, yaitu kita akan lanjutkan mengenai ukuran pemusatan data. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Nanti kan kita lanjutkan lagi ke pokok bahasan berikutnya yang lebih menarik mengenai statistika ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.